Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Taro Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagram aku @sandra_gandhi, atau kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, seperti biasa ya. Yang pertama aku akan menyampaikan untuk pesan healing hari ini. Oke, pay attention to your dreams. Nah, beberapa dari kalian mungkin akan ada, mungkin ada yang sudah terjadi ya, dimana tadi malam mungkin kalian bermimpi. Nah, dari mimpi itu ya, mimpi itu memang terkadang ada yang sebagai bunga tidur, ada yang karena kalian kepikiran banget sampai ke bawah mimpi, tapi ada juga yang karena memang sebuah petunjuk atau firasat. Nah, ini pay attention, perhatikan ya di jam-jam berapa kira-kira ya. Biasanya mimpi itu kalau sebagai petunjuk itu malam ya, malam di sepertiga malam atau di atas jam 12 ya. Tapi biasanya kalau masih sore-sore atau siang gitu sih karena apa, kebawa pikiran kayak gitu ya, atau sebagai bunga tidur kayak gitu. Tapi yang benar-benar biasanya sih yang aku tahu ya, itu yang pas malam memang udah jamnya tidur. Nah, di situ biasanya mimpi itu bisa menjadikan sebuah petunjuk atau firasat. Nah, mungkin kalian udah mendapatkan mimpi tadi malam atau mungkin nanti malam ya. Jadi pay attention to your dreams ya. Mungkin dari mimpi itu bisa adanya sebuah petunjuk ya. Biasanya kan ada kayak tafsir mimpi ya. Nah, itu terkadang memang beneran adalah firasat atau petunjuk. Jadi pay attention, perhatikan ya. Oke. Kita lanjut ya untuk pesan semesta hari ini. Oke, yang pertama chaos and conflict. Wow. Jadi mungkin hari ini akan banyak drama ya. Entah di kantor itu ada barang yang hilang atau berkas atau dokumen yang ketelisut mungkin ya, atau lupa naro, atau mungkin ada salah paham dengan klien, customer, atau ada customer yang komplain, salah paham dengan temen, atau mungkin bisa aja ada bos yang tiba-tiba biasanya itu asik-asik aja kok hari ini jadi rese, mungkin moodnya lagi nggak bagus ya. Atau bisa juga salah paham sama pasangan, atau mungkin di rumah yang berantakan ya, atau ya mungkin sekedar memang hari ini bener-bener sibuk banget ya, sehingga kayak kan tuh nggak sempat ngapa-ngapain ya, udah kayak nggak ada waktu buat istirahat, udah kesana kemari kayak gitu. Nah, bisa jadi ya, siapkan dirimu, tapi nggak perlu kayak dijadikan overthinking ya. Namanya kehidupan bekerja itu udah biasa menghadapi yang seperti ini ya. Justru dari kekacauan dan konflik yang terjadi itu selalu ada pelajarannya, selalu ada hikmahnya. Jadi kalau misalkan next time terjadi kekacauan yang sama ya, atau terjadi konflik yang sama, kita udah tahu jawabannya, atau kita udah tahu harus bagaimana. Nah, atau setidaknya ini jadikan pengingat ya, bahwa
supaya lebih hati-hati, misalkan naruh barang, hati-hati, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang, atau ketika mau menghadapi customer itu benar-benar yang siapkan diri mental ya, mungkin mesti mau berangkat kerja baca doa dulu ya, semoga hari ini tuh nggak ada masalah, nggak ada hambatan ya. Tapi ya terkadang memang ada hal-hal yang di luar kendali kita, nggak apa-apa, di situ justru banyak pelajarannya ya, apalagi ketika menghadapi klien atau customer yang komplain kayak gitu, kita jadi tahu oh ke depan kalau ada komplain yang sama menghadapinya seperti ini, jawabannya seperti ini ya. Jadi segala kekacauan ya, masalah itu jangan dibikin berat, jangan dibuat beban, tapi ambil pelajarannya. Justru kita kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada chaos, wawasan kita, ilmu kita nggak bertambah ya, kita malah nggak maju. Oke, next. Oh, langsung jumping. Higher power ya. Perjelas misi kalian, life purpose ya, tujuan hidup kalian. Dan di sini semesta memberikan pesan bahwa mata batin kalian itu terbuka ya, cakra ajna. Ini bukan berarti terus bisa melihat yang gaib-gaib ya, tapi kayak intuisi kalian itu udah makin kuat, kemudian kalian udah makin paham ya siapa jati diri kalian, tujuan hidup kalian apa. Kemudian juga kalian udah memahami bahwa menjalani kehidupan ini, terutama hari ini ya, itu berdasarkan dengan intuisi kalian sendiri, bukan dari bukan dari omongan orang lain. Jadi kayak kalian udah sangat memahami aku harus bagaimana, aku harus bertindak apa, keputusan yang harus aku ambil apa, itu udah dengan mandiri ya, tanpa bergantung sama orang lain ya. Kalian udah menemukan jati diri kalian. Aku hidup di dunia ini harus untuk apa, harus bagaimana, apa yang harus aku lakukan ke depannya, tuh kayak kalian tuh udah memahami tentang apa sikap-sikap yang kalian ambil ya. Oke, kita lihat lagi ya. Pesan semesta. Oke, between words ya. Memang kita harus siap dengan segala perubahan yang terjadi. Harus berani menerima tantangan-tantangan yang ada, mencoba hal-hal baru ya. Karena ketika kita berani keluar dari zona nyaman, ketika kita berani menghadapi setiap tantangan yang ada, mencoba hal-hal baru, akan banyak perubahan di sini. Ibaratnya seperti flamingo ini ya, yang kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita stuck ya, kita tetap menjadi abu-abu. Tapi ketika kita berani melangkah, di sini banyak warna-warni kehidupan yang ini kayak akan justru membuat kita tuh makin cantik ya, hidup itu makin cantik, life is beautiful. Seperti ini, ada warna-warni orange yang indah, langit juga berwarna, air laut ini juga berwarna, ada di langit ini ada berbagai macam hal gitu. Ibaratnya kehidupan tuh kita jadi tahu berbagai macam hal. Tapi kalau kita nggak berani mencoba, kita stuck, nggak mau berusaha, nggak berani melangkah, ya kita akan tetap menjadi abu-abu. Sementara orang-orang di sekitar kita udah semakin maju dengan warna-warni kehidupannya, udah banyak pencapaian-pencapaian, tapi kita nggak dapetin apa-apa gitu. Oke, and kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, ada kartu Judgment di sini, ada energi Judgment, di mana ada sebuah peluang atau kesempatan besar yang hadir ya di hari ini. Entah ini sebuah hubungan yang bisa diperbaiki, atau keseriusan atau komitmen dalam hubungan ya, atau ada peluang bisnis, pekerjaan ya. Ada masalah-masalah yang terjadi bisa
diperbaiki atau ada jalan keluar nih, walaupun ada chaos and conflict ya. Kalau misalkan kalian mengalami, jangan khawatir, karena di sini ada judgment, ada sebuah kesempatan bahwa setiap masalah itu bisa diperbaiki atau ada jalan keluar ya. Oke, kita lihat lagi ya. Dan ini juga gambaran adalah adanya sebuah pembayaran karma. Jadi kalau misalkan kalian selalu menanamkan hal-hal baik ya, hari ini akan banyak kebaikan datang di kehidupan kalian ya. Tapi ya kalau kita menanamkan hal-hal buruk ya, kita pun nggak luput dari pembayaran itu. Jadi ini sebagai pengingat ya, kalaupun sudah terjadi ya kita tetap harus membayarnya. Lakukan dengan ikhlas, terima dengan ikhlas ya, nggak perlu ada beban atau diratapi, tapi disesali iya, supaya kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini sebagai pengingat ya, supaya kita tuh lebih berhati-hati dalam setiap tindakan kita, omongan kita ya, sikap kita. Oke, nah lanjut. Wow, King of Cups. Ada seseorang yang merindukan kalian, terutama seseorang yang energinya maskulin. Nah, kalau kalian energinya feminim ya, ini ada energi maskulin, dia saat ini sedang merindukan kamu. Atau bisa juga nih ada sebuah penawaran cinta yang serius ya, makanya ada kartu judgment. Oke. Atau nih kalau misalkan kalian ada berdealing dengan seseorang di pekerjaan, ini ya gambaran seseorang yang usianya udah matang, energinya maskulin, seseorang yang humble ya, humble, dia ramah, friendly, dan kayak siap membantu kamu ya. Oke, kita lihat ya. Nine of Cups, ada sebuah kepuasan batin yang kalian dapatkan hari ini ya, entah kayak kalian tuh dapat rezeki terus ada rasa bahagia, atau rezeki itu juga nggak selalu tentang uang ya. Mungkin karena kalian bisa menyelesaikan masalah, akhirnya ada kepuasan batin, atau dari hasil kerja kalian ya, yang di sini kayak oh finally aku bisa melakukan ini, ternyata aku mampu ya, ada sebuah kepuasan batin ya, atau ada kebahagiaan karena mungkin seseorang mendekat, mungkin sikap seseorang yang berubah menjadi lebih baik terhadap kalian ya, jadi kayak kalian ngerasa bahagia. Oke, kita lihat lagi ya energi hari ini. Oke, Nine of Swords. Wow, ini sebenarnya sinkron dengan pesan chaos and conflict ya. Ada situasi overthinking yang dikarenakan ada kekacauan, ada konflik yang terjadi ya. Tapi sih ini merupakan bagian dari tantangan hidup. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah kendor ya. Setiap masalah pasti ada solusi, dan setelah badai itu pasti ada pelangi. Dan di saat sebuah kesulitan datang itu disertai dengan kemudahan. Inilah yang dihasilkan ketika kalian bisa melewati tantangan ya, ketika kalian berani menghadapi resiko apapun ya. Yang abu-abu menjadi berwarna-warni yang indah. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada kebahagiaan, ada overthinking juga. Aku rasa sih ini overthinkingnya tentang di pekerjaan ya, kekacauan yang terjadi ini tentang pekerjaan. Kalau tentang relationship, hubungan, tentang asmara, aku rasa sih enggak ya, karena di sini ada King of Cup, ada Nine of Cup ya, lebih ke pekerjaan yang mungkin agak-agak bikin overthinking karena ada chaos ya. Oke, The High Priestess. Nah, ini sinkron dengan kartu, dengan pesan semestanya ya, The Higher Power, dimana kalian punya kekuatan untuk apa ya? Kalian punya intuisi ya, kalian punya intuisi yang semakin kuat ya. Jadi kalaupun terjadi sebuah masalah, kalian tuh udah kayak bisa merasakan apa yang harus aku ambil, keputusan apa ya. Dan The Higher Power ini sinkron dengan The High Priestess ya,
Jadi sisi spiritual kalian tuh hari ini lebih dibangkitkan ya. Cakra mahkota kalian terbuka, cakra ajna kalian terbuka ya. Jadi banyak ide kreatif, gagasan, sekalipun ada situasi konflik, chaos, tapi kalian tuh kayak kayak udah punya banyak hal ya di kepala kalian. Aku harus begini, aku harus begini, punya banyak kreativitas ya. Dan cakra ajna itu eh, kalian memahami intuisi kalian, kalian memahami bahwa kalian tuh harus harus ngapain itu udah berdasarkan intuisi ya. Bahkan kayak firasat-firasat yang akan terjadi tuh kalian tuh udah bisa dapatkan itu gitu ya. Dan ya tentu saja ini juga tentang kesabaran ya. Jadi apapun yang terjadi hari ini hadapi dengan sabar ya. Tapi di sini kartu awalnya bagus banget loh, Judgment. Jadi dengan kesabaran kalian, disitulah ada solusi, ada jalan keluar. Jadi sebenarnya semua masalah itu ada solusinya. Cuman kuncinya itu sabar. Karena terkadang solusi itu semesta tuh nunjukannya, menghadirkan solusi itu ada di waktu yang cepat, ada yang lambat, dimana kesabaran kita tuh benar-benar diuji. Tapi ya namanya manusia ya, maunya cepat, maunya instan. Sehingga kita malah jadi stres sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita mau sabar itu pasti ada. Jalan keluar tuh pasti ada. Oke, kita lanjut untuk love message hari ini. Oke, wait, barusan aja aku ngomong sabar ya, dan direstui nih. Semesta bilangnya tunggu ya, wait, don't rush into it, allow nature to take its course. Jadi pesan dalam percintaan, kamu tunggu, sabar. Sesuatu hal itu ya, dalam hubungan, percintaan, komitmen, nggak perlu dikejar, nggak perlu dipaksa. Biarkan mengalir aja ya, jika memang sudah waktunya itu pasti akan terjadi. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kamu mengharapkan atau berekspektasi terhadap sesuatu hal dalam percintaan, kalau makin berambisi, makin dikejar tuh akan makin jauh. Jadi ngalir aja ya, jika udah waktunya pasti kok. Bahkan ketika kalian mengharapkan jodoh, cinta sejati ya, pasangan hidup, ketika kalian mengejar ambisi itu makin jauh. Tapi ketika kalian ngalir itu nanti akan datang dengan sendirinya. Nah ketika mengalir itu fokuslah ke diri sendiri, dengan cita-citamu apa, pencapaianmu apa, kejarlah itu. Nah untuk hal yang lain itu akan datang dengan sendirinya, akan ngalir. Ketika kita udah positif itu akan datang dengan sendirinya. Oke, kita lanjut untuk angel answer tentang manifestasimu hari ini ya. Kita lihat apa petunjuk, ada petunjuk apa atau ada jawaban apa nih. Wow, big happy change ya. Apa yang sedang kamu manifestasikan, akan ada sebuah perubahan besar yang membuat kamu tuh bakal bahagia ya, bakal happy ya. Ada sebuah perubahan yang membuat kamu tuh bakalan bahagia atau happy. Oke, tentu saja dengan usaha dan juga kesabaran ya. Oke, kita lanjut untuk afirmasi hari ini. Iya, I'm worthy ya, afirmasikan aku berharga. I deserve more than just a comfortable and easy life. I'm worthy of so much more ya. Aku berhak mendapatkan lebih dari hanya sekedar kemudahan hidup, karena aku sangat berharga. Aku lebih dari itu ya, afirmasikan itu ya, supaya ini menjadi kenyataan ya, bahwa kamu merasa dirimu berharga. Jadi kamu juga berhak mendapatkan yang lebih baik ya, dalam hal apapun. Dalam percintaan berhak mendapatkan seseorang yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, karir yang lebih baik, bisnis, usaha, kehidupan yang lebih baik ya. Karena
aku berharga gitu. Oke. So, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini ya. Maaf mungkin uploadnya agak kesiangan. Semoga bermanfaat, bisa menghibur juga. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.